Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Moray eel, atau dalam bahasa Indonesia disebut belut moray, adalah kelompok ikan anguilliform yang termasuk dalam famili Amphiridae. Mereka adalah ikan laut yang terkenal dengan tubuhnya yang panjang, ramping, dan mirip dengan belut. Meskipun sebenarnya mereka tidak berhubungan dekat dengan belut sesungguhnya, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang moray eel. Morfologi, moray eel memiliki tubuh panjang, silinder, dan kurus yang biasanya tidak memiliki sirip punggung atau dubur. Sebaliknya, mereka memiliki sirip ekor yang membantu mereka bergerak dengan cepat di air. Tubuhnya dilapisi dengan lendir yang kental, memberi mereka tampilan yang licin. Moray eel juga memiliki kepala besar dengan rahang yang kuat dan lengkap dengan gigi-gigi tajam. Habitat, moray eel umumnya ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di perairan dangkal dekat terumbu karang, batu, dan dasar laut yang berbatu. Mereka sering bersembunyi di celah-celah, gua-gua, dan lubang-lubang di dasar laut. Makanan, moray eel adalah pemangsa nokturnal yang aktif pada malam hari. Mereka memakan berbagai mangsa seperti ikan, kepiting, cumi-cumi, udang, dan kadang-kadang juga hewan invertebrata lainnya. Rahang mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk menangkap dan merobek daging mangsa dengan cepat. Perilaku, moray eel adalah pemangsa yang licin dan cerdik. Mereka menggunakan kepekaan penciuman yang tinggi dan penglihatan yang baik untuk berburu mangsa di malam hari. Mereka cenderung menjadi pemalu dan lebih suka bersembunyi di celah-celah atau gua-gua selama siang hari untuk melindungi diri dari predator dan untuk beristirahat. Ukuran moray eel bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies dapat mencapai panjang sekitar 30 cm, sementara yang lain dapat tumbuh lebih dari 4 meter. Spesies yang lebih besar biasanya ditemukan di kedalaman laut yang lebih besar. Kemampuan defensif, beberapa spesies moray eel memiliki gigi-gigi yang mengandung racun yang dapat menyebabkan luka yang serius pada manusia jika digigit. Namun, mereka biasanya tidak menyerang manusia kecuali merasa terancam atau diganggu. Reproduksi, moray eel berkembang biak dengan cara melepaskan telur-telur ke laut, dan dari telur-telur itu akan menetas menjadi larva yang mengapung di permukaan laut sebelum berubah menjadi bentuk dewasa dan kembali ke dasar laut. Moray eel adalah bagian penting dari ekosistem laut dan memainkan peran dalam menjaga keseimbangan populasi hewan-hewan kecil di lingkungan laut. Namun, karena kepopulerannya di antara penyelam dan wisatawan, penting untuk menghormati dan melindungi kehidupan laut ini dan menjaga jarak yang aman ketika berada di lingkungan mereka. Moray eel memiliki banyak fakta unik yang menarik. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kemampuan menggerakkan rahang yang menakjubkan. Moray eel memiliki kemampuan menggerakkan rahang yang sangat unik. Mereka dapat menggerakkan rahang atas dan bawah secara independen satu sama lain, yang memungkinkan mereka untuk meraih mangsa yang lebih besar dan memasukkan mereka ke dalam mulut yang relatif kecil. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa yang mungkin terlalu besar untuk dimakan oleh ikan lain dengan ukuran mulut serupa. Ikan bajak laut. Beberapa moray eel dikenal sebagai ikan bajak laut karena kebiasaan mereka memasuki lubang-lubang kerangka ikan besar yang sudah mati. Mereka memakan daging yang tersisa dari tengkorak ikan tersebut, dan karena sering melakukan tindakan ini, mereka mendapatkan julukan bajak laut. Diam di mulut lubang, moray eel adalah pemangsa yang cerdik dan seringkali menggunakan lubang atau celah-celah di dasar laut untuk bersembunyi dan berburu mangsa saat mereka berada di dalam lubang. Mereka hanya menonjolkan kepala mereka sehingga sulit untuk dikenali oleh mangsa potensial atau predator. Penglihatan yang menarik, meskipun moray eel memiliki mata yang relatif kecil, mereka memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka dapat melihat dengan jelas pada kondisi cahaya rendah di lingkungan laut yang memudahkan mereka untuk berburu mangsa di malam hari, terkadang berburu dalam kelompok. Beberapa spesies moray eel telah diamati berburu dalam kelompok kecil. Mereka dapat bekerja sama untuk mengepung mangsa dan meningkatkan peluang
untuk berhasil dalam menangkap mangsa yang lebih besar. Simbiosis dengan burung pembersih, beberapa spesies moray eel memiliki hubungan simbiosis dengan burung pembersih. Burung pembersih membersihkan mulut dan tubuh moray eel dari parasit dan sisa makanan yang menempel. Dalam pertukaran ini, moray eel memberi perlindungan pada burung pembersih dari predator saat burung pembersih berada di sekitar mereka. Panjang umur, moray eel memiliki umur yang relatif panjang dibandingkan dengan banyak ikan laut lainnya. Beberapa spesies moray eel dapat hidup hingga 30 tahun atau lebih, tergantung pada lingkungan dan kondisi tempat mereka tinggal. Moray eel adalah ikan yang menarik dan penting dalam ekosistem laut. Namun, karena beberapa spesies memiliki gigi yang mengandung racun, penting untuk menjaga jarak yang aman saat berinteraksi dengan mereka di lingkungan laut. Legenda tentang moray eel seringkali berhubungan dengan mitologi dan kepercayaan dari berbagai budaya. Salah satu contoh legenda yang menarik adalah legenda dari Kepulauan Pasifik berikut ini, legenda tentang puih moray eel dari Hawaii. Menurut mitologi Hawaii kuno, ada seorang dewa bernama Kamohali yang merupakan dewa penjaga dari ikan, terutama moray eel. Kamohali diyakini sebagai saudara dari dewa api Pel yang dikenal sebagai Dewi Gunung Berapi dalam legenda ini. Kamohali dianggap sebagai penjaga dan pelindung para nelayan dan penyelam. Konon, Kamohali memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi moray eel dan berenang di laut bersama saudarinya Pale. Dia dikenal sebagai puhimo atau belut naga karena bentuknya yang memanjang dan tubuhnya yang fleksibel. Masyarakat Hawaii percaya bahwa Kamohali membantu para nelayan dengan memberikan ikan untuk makanan mereka. Namun, mereka juga menghormati dan takut padanya karena kemampuannya sebagai dewa penjaga laut yang kuat dan kadang-kadang dapat menjadi ganas jika tidak dihormati dengan benar. Orang-orang Hawaii percaya bahwa jika seseorang melihat moray eel saat mereka sedang di laut, itu adalah tanda keberuntungan dan akan membawa keberkahan dalam mencari ikan atau menangkap ikan. Sebaliknya, jika mereka melihat moray eel saat berada di darat, itu bisa menjadi tanda peringatan atau nasib buruk. Legenda tentang Kamohali dan moray eel terus diceritakan dan diteruskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Hawaii. Perlu dicatat bahwa legenda ini hanya salah satu dari banyak cerita yang ada tentang moray eel di berbagai budaya. Setiap daerah memiliki mitos dan legenda unik tentang makhluk ini, yang sering mencerminkan peran penting mereka dalam kehidupan dan kepercayaan masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.